rasanya udah lama banget aku nggak ngonten. Terakhir aku ngonten yang ini. Gila sih, udah lama banget aku nggak bagi tips ke kalian. Nah, aku bakal mulai ngonten lagi nih guys. Kali ini aku bakal bahas tentang dialog teks. Bermula dari seorang pembaca sih ya. Dia itu nanya ke aku. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, yang belum tahu, kalau aku itu aktif nulis di Wattpad dan ada 2 ceritaku yang udah dibukukan. Yang pertama itu Suamiku Dosen, dan yang kedua itu cerita Sagala. Kalau untuk Sagala kalian bisa temukan di Gramedia seluruh Indonesia. Penerbitnya adalah penerbit Reneluf Books. Nah, si Mawar ini kan masih buta tentang struktur kepenulisan. Dia tuh nggak tahu tentang dialog teks. Makanya aku mau share ilmu ini ke kalian. Aku percaya konten ini bakal bermanfaat buat kalian yang baru memulai nulis. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, dialog teks itu apa sih gitu? Terus fungsinya apa? Nah, secara umum dialog teks itu diartikan sebagai frasa yang mengikuti dialog. Dia berguna untuk menginformasikan si identitas yang mengucapkan dialog gitu. Secara sederhananya, dialog teks ini berfungsi untuk memberi tanda siapa sih yang ngomong, siapa sih yang nyahut. Aku bakal buat ilustrasi. Nah, aku kasih contoh nih. Kan aku udah bilang, aku tuh udah mati rasa sama kamu. Coba sebagai pembaca, kalau misalnya kita ngebaca kalimat kayak gini, kita bisa tahu nggak siapa yang ngucapinnya? Oke lah, di dalam cerita itu kita tahu si perempuan dan si laki-laki itu sedang berdebat. Tapi kan kita nggak tahu yang ngomong ini siapa, si ceweknya atau si cowoknya. Nah, disinilah peranan penting dialog teks untuk memberi tanda siapa yang ngomong, siapa yang mengucapkan, siapa yang berkata. Biasanya dialog teks itu diawali dengan tanda petik 2 kayak gini, dan diakhiri dengan ujar, ungkap, kata, tukas, ketus, bentak, seloroh, dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang salah tadi coba kita tambahin dialog teksnya. Nah, tadi kan contohnya, kan aku udah bilang kalau aku tuh udah mati rasa sama kamu. Ujar Orion. Nah, sebelum kalimat ujar Orion, itu kan dia ada kutip 2 ya, yang ini. Sebelum kutip 2 itu kita harus meletakkan koma, ujar Orion. Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku tuh udah mati rasa, koma, tanda kutip, ujar Orion. Jangan lupa untuk meletakkan tanda baca. Kita kasih contoh lagi. Kamu tuh bandel banget sih, ketus Kanaya. Tanda petik 2, kamu tuh bandel banget sih. Tanda seru, kutip lagi, ketus Kanaya. Karena memang nadanya itu dia tuh kayak marah. Jadi kita kasih tanda seru untuk menandakan kalau si Kanaya ini memang marah gitu. Atau misalnya, kamu udah makan? Tanya Kanaya. Petik 2, kamu udah makan? Tanda tanya. Petik 2 lagi, tanya Kanaya. Jadi kalau misalnya kalian udah kasih tanda tanya, tanda seru, maka kalian gak perlu menambahkan koma. Cukup pilih salah satu tanda baca yang gak keluar dari aturannya. Misalnya dia bertanya, kalian bisa kasih tanda tanya. Misalnya dia membentak, kalian bisa kasih tanda seru. Itu ngikutin dari ekspresi si orang yang mengucapkan itu gitu. Kak, kalau misalnya titik gimana? Kalau misalnya titik, kalian gak usah kasih ujar Kanaya, ucap Kanaya. Misalnya gini, aku mencintaimu, titik. Udah, selesai. Gak usah ditambahin ujar, ucap, ungkapnya lagi. Karena kan udah titik, udah selesai. Kecuali dialog aksi, dimana di sebelah dialognya itu si penulis menceritakan narasi ekspresi si yang mengungkapkan. Misalnya gini, aku mencintaimu, titik, kutip 2, mata Kanaya memerah. Ini tuh mata Kanaya memerah itu bukan dialog teks, tapi dia tuh masuk ke dialog aksi, dimana narasi ini
menjelaskan tentang ekspresi si orang yang mengatakan itu gitu. Nah, kalian kan taunya seringnya bacanya dialog teks itu selalu ada di belakang ya. Kayak misalnya, aku udah makan, jawab Kanaya. Kayak di belakang aja, jawab Kanaya, ujar Orion, ungkap Rigel, kata Sagala gitu kan. Itu kan di belakang semua ya. Tapi pertanyaannya, dialog teks bisa nggak sih Kak di depan kalimat? Bisa. Dialog teks nggak selalu di belakang kalimat. Contohnya misalnya gini, saya terkekeh, koma, tanda petik, ah kamu bisa aja. Ahnya ini huruf gede, karena kan dia baru memulai omongannya, jadi harus pakai kapital. Ah kamu bisa aja, titik, kutip 2. Jadi dialog teks itu nggak melulu di belakang kalimat ya, bisa juga di depan. Atau contoh lainnya adalah Nanas bertanya, koma, kamu tuh sayang nggak sih sama aku? Tanda tanya di belakangnya kan. Udah, itu bisa di depan, bisa di belakang, tergantung kebutuhan cerita kamu gitu. Jangan lupa ya, kalau misalnya dialog teksnya itu di depan, kamu harus selalu pakai kapital yang di sininya nih, yang di sininya. Misalnya nih, Rigel bertanya, koma, petik 2, kamu sayang nggak silly sama aku? K-nya itu harus kapital, karena dia baru memulai omongannya gitu. Walaupun dia berada di tengah-tengah, nggak di awal paragraf, tetap aja dia harus menggunakan kapital. Dan dialog teks itu bisa 2 kali dialog di satu orang yang sama dan ditulis dalam satu paragraf. Contohnya gini, dari dulu gue udah bilang kan ke lu, ujar Nanas menatap Dira Nanar, koma, petik 2 lagi, nyesel kan? N-nya tapi harus kecil, karena belum ada titik yang menyelesaikan kalimat ini, makanya harus menggunakan N-nya kecil. Nyesel kan? Tanya Nanas, titik, kayak gitu. Atau contohnya lagi, apa? Hah? Mau bilang apa? Ketus Revan, menunjuk-nunjuk Naomi, lo tuh ya, gitu. Geram Revan, kayak gini contohnya. Jadi bisa 2 kali dialog di dalam satu paragraf, tapi harus satu orang yang sama ya, nggak boleh digabungin dari dialog orang lainnya. Pokoknya satu dialog itu harus dia aja, nggak boleh dialog temennya gitu. Pokoknya dialog teks itu identik dengan koma, kecuali dia pakai tanda baca lainnya, misalnya tanda tanya, tanda seru, kayak gitu. Udah segitu aja konten hari ini, semoga kalian memahaminya. Dialog teks itu penting banget, karena kalau misalnya tulisan kalian rapi, orang pun enak untuk ngebacanya. Udah maghrib, aku tutup dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat untukmu dan untukku. Sampai ketemu di tips selanjutnya.